jadi kita punya soal. Mahasiswa dinyatakan lulus TPB jika IP lebih atau sama dengan 2. Berarti kita punya satu variabel yaitu IP dalam kurun waktu 2 semester tanpa nilai E dan T. Berarti kita punya variabel dia apakah ada E gitu ya. Kasih nama aja apakah E. Terus, jika IP masih berkisar di nilai 1 sampai 2, maka diwajibkan mengambil kembali mata kuliah yang tidak lulus. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara ya. Cara pertama yaitu pengguna inputkan IP sama apakah ada E-nya, ya kan? Baru nanti bisa kita tentukan apakah lulus atau tidak. Nah, cara kedua itu kita bikin perulangan yang bisa memasukkan nilai-nilai dari tiap mata kuliah. Jadi misalnya untuk cara kedua itu ada bahasa Indonesia, inputkan nilainya misalnya B, matematika, fisika, kimia, pengenalan prodi gitu. Terus nanti di akhir program itu kita cari IP atau nilai rata-ratanya. Nah, di situ kita tentukan apakah dia lulus atau enggak. Nah, tapi untuk yang kali ini mungkin pakai cara pertama aja. IP-nya kita input langsung sama pertanyaan apakah E-nya. Berarti ya, di sini kan ada IP lebih dari 2, IP 1 sampai 2, dan IP kurang dari 1. Maka mahasiswa tidak direkomendasikan untuk melanjutkan. Nah, berarti kita di sini pakai percabangan if else. Nah, kita punya 3 ini. Sekarang kita coba di C++. Berarti untuk kodenya kita tulis header dulu. Nah, tadi kan kita punya 2 variabel IP dan apakah E gitu ya. Nah, IP itu kan berkoma. Berarti tipe datanya bukan integer tapi float. Float dengan nama variabel IP gitu. Kemudian ada kalau variabel apakah E itu kan cuma 2 jawabannya, iya atau tidak kan. Nah, berarti kita bisa pakai boolean atau nilai kebenaran, ya dan tidak. Boolean apakah E gitu. Nah, sekarang tinggal kita minta pengguna masukkan nilainya. Caranya kita pakai cout dan cin. Cout masukkan IP. Kita kasih keterangan misalnya 0,00 sampai 4,00 gitu. Oke, tutup pakai titik koma. Cin ke IP-nya. Ini. Nah, untuk apakah E gitu juga. Copy aja bisa. Copy, paste. Nah. Ini pertanyaannya kita ganti. Apakah memiliki nilai E atau T gitu. Cin-nya. Nah, kalau cin untuk boolean itu kan nggak ada ya. Nggak mungkin dia nulis ya tiba-tiba di bool sama dengan ya kan nggak. Artinya kita bikin string baru. String jawaban gitu. Jawaban pengguna. Nah, kita cin itu ke stringnya, ke jawabannya. Nah, terus kita kasih opsi. Di sini kita kasih keterangan ya atau tidak gitu. Nah, nanti kan pengguna ngetik nih. Dia misalnya kalau punya nilai E dia ketik ya. Terus masuk ke variabel jawaban. Nah, jadi kita di sini pakai if else. If jawaban sama dengan ya gitu. Nah, berarti apakah E-nya kan benar ya? Berarti apakah E sama dengan true. Nah, tapi kalau enggak else, langsung aja. Kalau else, berarti kan jawabannya selain ya, tidak atau TDK atau gimana. Ya berarti apakah E-nya false. Oke, kita kan udah punya variabel sama inputan pengguna. Berarti sekarang kita cek apakah mahasiswa lulus. Nah, berarti untuk syarat pertama kan kalau IP-nya di atas 2 dan tidak ada nilai E, berarti dia lulus.
berarti kita buat if IP lebih atau sama dengan dari 2 dan apakah E-nya itu enggak ada, berarti dia pakai tanda seru. Nah ini kita see out, kalau dia lulus berarti kita see out mahasiswa lulus TPB gitu, atau terserah kata-katanya. Nah terus untuk kondisi kedua, else if. Nah kalau IP-nya tetap lebih atau sama dengan dari 2 tapi dia punya nilai E, berarti kan harusnya ngulang. Nah ini kita see out mahasiswa mengulang matkul di semester 3 dan 4 gitu loh. Nah sekarang untuk kondisi ketiga, kalau IP-nya antara 1 sampai 2 berarti dia akan mengulang juga ya. Nah berarti kalau IP lebih dari 1 dan IP kurang dari 2. Nah ini sama juga, see out-nya kita copy aja, mahasiswa mengulang. Nah untuk yang terakhir berarti IP-nya di bawah 1 karena di sini IP lebih dari 2. Ini juga. Nah ini 1 sampai 2 berarti else terakhir itu udah jelas selain yang ini. Berarti tinggal IP kurang dari 1. Nah kita see out-nya mahasiswa tidak lulus atau tidak direkomendasikan, terserah. Terakhir kita return null. Nah ini kita coba F11 save. Kita coba misalnya IP-nya 4, tidak punya, berarti dia lulus. Kalau IP-nya 3,5 tapi dia ada nilai E, dia punya, mahasiswa mengulang matkul. Nah kalau misalnya IP-nya 1,5 dan dia punya nilai E, jadi dia mengulang. Dan kalau misalnya IP-nya 0,12, ya mahasiswa jelas tidak lulus. Diperhatikan kodenya, jangan ada yang salah, titik koma jangan ketinggalan, pasti error. Misalnya kalau ketinggalan titik koma pasti error. Kalau merah di sini pasti yang error di sekitar sini. Ya berarti yang ini kan yang error, nggak ada titik koma. Itu juga kurawalnya jangan ketinggalan, tetap sepasang. See out see in nya harus sama, petik 2 harus pas, nama variabel harus sama terus. Oke.